warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang menjelaskan makna kata. Adik-adik Sobat Eksis, sebelum kita belajar tentang makna kata, kita cari tahu dulu yuk kata itu apa? Ya, kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti ataupun pengertiannya. Apa ya contoh dari kata itu? Kak Ella berikan contoh tentang kata ya. Contoh kata itu seperti persegi, balok, bola, meja, dan masih banyak lagi contoh kata yang lain. Coba kalian berikan contoh dong dari kata itu apa? Wah, kalian hebat sekali. Adik-adik Sobat Eksis, setiap kata itu mempunyai arti ataupun pengertiannya. Nah, agar kalian lebih jelas tentang hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, setiap kata itu memiliki makna yang ada di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Nah, kita cari contoh makna sebuah kata yuk. Misalnya ada kata meja. Apa ya makna dari kata meja? Meja adalah sebuah perkakas yang mempunyai bidang datar sebagai daun meja dan kaki sebagai penyangganya. Nah, itu adalah contoh dari makna suatu kata. Adik-adik Sobat Eksis, mengapa sih kita perlu mengerti makna dari sebuah kata? Dengan kita mengerti makna sebuah kata, maka kita bisa memahami isi suatu bacaan dan membantu kita dalam berkomunikasi. Karena bisa saja ada kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman. Hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan makna kata. Marilah kita ikuti pembahasan berikut. Makna kata dalam bahasa Indonesia merupakan hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata, baik itu dalam bentuk kalimat maupun paragraf. Secara umum, makna kata terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain makna leksikal, makna gramatikal, makna konotatif, makna denotatif, makna sinonim, makna antonim, makna homonim, makna homofon, dan makna homograf. Mari kita simak pembahasan berikut. Yang pertama, makna leksikal. Istilah leksikal berasal dari kata leksikon yang artinya kamus. Makna leksikal diartikan sebagai makna yang terdapat di dalam kamus atau mengikuti tulisan kamus. Jadi, makna leksikal adalah arti kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Contohnya, doa, artinya permohonan, harapan, permintaan atau pujian. Kursi, dalam kamus artinya tempat duduk berkaki empat dan bersandaran. Kata tangan, dalam kamus artinya anggota badan dari siku sampai ke ujung jari atau dari pergelangan sampai ke ujung jari. Kata lelah, dalam kamus artinya penat, letih, payah, lesu, dan tidak bertenaga. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna kata yang timbul karena proses tata bahasa Indonesia atau gramatika. Misalnya, ada tiga, yaitu proses afiksasi, yaitu dengan penambahan imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau penggabungan kata. Kita simak yang pertama, makna kata gramatikal dengan proses afiksasi. Yang dimaksud adalah proses pembentukan arti kata baru dari bentuk dasarnya karena adanya penambahan imbuhan, baik awalan yang disebut dengan prefiks, akhiran atau sufiks, maupun konflik, imbuhan gabung. Contohnya, kata jatuh artinya terlepas atau meluncur ke bawah. Ketika kata jatuh mendapatkan imbuhan ter, menjadi terjatuh. Seperti pada kalimat berikut. Ketika Ina pulang sekolah, bukunya terjatuh di genangan air. Makna gramatikal dari terjatuh menjadi tidak sengaja jatuh. Jadi imbuhan ter mengubah arti kata dasar yang artinya terlepas atau meluncur ke bawah menjadi tidak sengaja. Makna gramatikal yang kedua yaitu makna gramatikal dengan proses reduplikasi atau pengulangan. Makna kata baru yang terbentuk karena proses pengulangan. Contoh, adik sedang membuat rumah-rumahan. Kata rumah-rumahan adalah bentuk pengulangan dari kata dasar rumah. Dalam kamus, rumah artinya tempat tinggal. Setelah diulang menjadi rumah-rumahan, artinya berubah menjadi model rumah atau menyerupai rumah atau rumah mainan. Yang ketiga, makna gramatikal dengan proses komposisi atau penggabungan dua kata. Komposisi adalah proses penggabungan kata dasar dengan kata dasar. Biasanya berupa kata dasar maupun bentuk berimbuhan. Contohnya, kata baca dan kata tulis. Kata baca memiliki arti sendiri, begitu pula kata tulis. Digabungkan menjadi satu, yaitu kata baca tulis. Kata pulang dan kata pergi. Dua kata yang berbeda digabungkan menjadi satu, membentuk arti baru, yaitu pulang pergi. Kata merah dan kata jambu digabungkan menjadi merah jambu. Kata lapang dan kata dada digabungkan menjadi lapang dada, yang artinya sabar. Kata lapang artinya luas atau lebar. Ketika kata lapang diletakkan pada kalimat, saya harus lapang dada dalam menghadapi masalah, makna gramatikal dari kata lapang berubah menjadi bersabar. Selanjutnya, yang ketiga adalah makna konotatif atau idiomatik atau disingkat menjadi idiom. Makna konotatif adalah makna kata yang tidak sebenarnya dari kata itu atau bersifat kiasan. Contohnya, kata memeras keringat artinya bekerja keras. Kata membanting tulang artinya bekerja keras.
menjual gigi, tertawa keras-keras. Beratap seng artinya sudah tua. Bau kencur artinya masih kanak-kanak. Contoh dalam kalimat, mereka berusaha berebut kursi pemilu. Kata kursi bukan berarti alas duduk berkaki 4. Namun kursi adalah hiasan dari arti jabatan. Makna yang keempat adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang mengandung arti atau pengertian yang sebenarnya sesuai dengan kamus. Biasanya, makna denotatif diterapkan dalam komunikasi resmi atau dalam penulisan karya ilmiah. Contohnya, bunga itu sudah tumbuh di taman. Kata bunga mengandung arti sebenarnya, yakni bagian tumbuhan yang akan menjadi buah dan memiliki kelopak. Makna yang kelima adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Makna yang memiliki persamaan makna atau padanan kata. Contoh, bertemu itu sama artinya dengan berjumpa. Hewan sama artinya dengan binatang. Buruk sinonimnya jelek. Bohong sinonimnya dusta. Paras sinonimnya wajah. Senang sinonimnya bahagia. Sukar sinonimnya sulit. Laris sinonimnya laku. Pintar sinonimnya pandai. Dan jelek sinonimnya buruk. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Makna yang keenam adalah antonim. Antonim adalah dua kata, maknanya menyatakan kebalikan atau pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, kata atas lawan katanya bawah, kata besar lawan katanya kecil, kata jauh lawan katanya dekat, kata mahal lawan katanya murah, kata baru lawan katanya lama, kata bahagia lawan katanya sedih, kata kuat lawan katanya lemah, kata baik lawan katanya buruk, kata terang lawan katanya gelap, kata asli lawan katanya palsu, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Makna yang ketujuh adalah homonim. Homonim adalah dua kata yang bunyi dan tulisannya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Contoh, kata buku artinya alat tulis. Kata buku juga punya arti ruas. Contoh dalam kalimat, Ina sedang membeli buku di toko buku. Buku di sini memiliki arti alat tulis. Kalimat yang kedua berbeda, pohon bambu itu memiliki banyak buku. Buku pada kalimat tersebut bukan berarti alat tulis, tetapi buku dalam kalimat tersebut mempunyai arti ruas. Contoh yang kedua, kata rapat, yang artinya saling berhimpitan atau tidak renggang. Rapat artinya pertemuan. Nah, kalau kalimat tersebut dimasukkan dalam kalimat menjadi batu bata itu disusun rapat supaya menghemat tempat. Rapat dalam kalimat tersebut mempunyai arti saling berhimpitan. Di kalimat yang kedua, setiap 1 bulan sekali pengurus OSIS mengadakan rapat. Rapat dalam kalimat tersebut mempunyai makna yang berbeda dari kalimat yang pertama. Dalam kalimat tersebut, kata rapat mempunyai makna pertemuan. Contoh kata yang ketiga, yaitu kata tahu adalah nama makanan. Tapi kata tahu juga mempunyai arti paham atau mengerti. Simak kalimat berikut. Banyak perusahaan tahu yang tutup karena mahalnya harga kedelai. Kata tahu di sini adalah makanan. Namun di kalimat yang kedua, apakah kalian tahu penjelasan saya? Kata tahu dalam kalimat kedua mempunyai arti paham atau mengerti. Nah, dengan membaca ataupun dengan memperbanyak bacaan, kita bisa melatih untuk mengetahui makna sebuah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.